Ada seorang umat Tuhan yang singa pun tidak berani menerkamnya. Siapa dia? Lihat videonya. Kita tiba pada Daniel pasal ke-6. Adalah cerita tentang singa-singa dan Daniel. Dalam Daniel pasal yang ke-6 menceritakan kepemimpinan Raja Darius yang berumur 62 tahun, yaitu pada tahun 538 sebelum Masehi. Pada saat itu ketika Babel jatuh dan dia melibatkan tawanan Ibrani yang setia yaitu Daniel di dalam pemerintahannya. Perhatian Darius tertuju kepadanya oleh karena Daniel mempunyai pengalaman yang berharga dan kebijaksanaan yang saleh sebagai tawanan Ibrani yang setia. Itulah sebabnya dalam Daniel 6 ayat 1-3 mengatakan bahwa lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Daniel sangat disenangi oleh raja dan dia memiliki posisi yang sangat baik oleh karena dia juga melayani dengan baik dan bijaksana sehingga ia layak mendapatkannya. Tetapi ini menimbulkan rasa cemburu oleh pemimpin kafir lainnya, dan tentunya iblis juga tidak suka, sehingga para pemimpin ini mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Lalu Daniel 6 ayat 4 menjelaskan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak dapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Lalu mereka ini berpikir-pikir dan berkatalah orang-orang itu satu sama lainnya, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Ketidaksukaan mereka terhadap Daniel membuat mereka mencari cara sedapat mungkin untuk menjatuhkan Daniel. Akhirnya oleh karena muncul ide melalui kesalahan yang hanya dalam ibadah Daniel, meskipun itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi mereka berencana untuk membuat itu menjadi sebuah kesalahan, sehingga Daniel 6 ayat 6 dan 7 dia memperjelas bahwa bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka membuat siasat palsu dan sanjungan-sanjungan diberikan kepada raja agar raja mau mengikuti keinginan bawahannya. Nah, raja pun tampaknya tertipu oleh mereka. Daniel 6 ayat 8 dan 9 katakan bahwa, oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali.
Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Begitulah cara mereka dengan liciknya menyanjung raja, sehingga raja pun mengeluarkan surat itu tanpa menimbang, karena dia juga mengambil kredit untuk kesombongan bagi dirinya. Dan Daniel tentunya mengetahui keputusan raja ini. Hal ini diperjelas dalam Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Ketika dia tahu hal ini, dia tidak membiarkan kebiasaan baiknya dengan Tuhan dan tetap melakukan ataupun mengadakan hubungan baik dengan Tuhan. Tahukah Anda bahwa setan berencana untuk membinasakan Daniel melalui cara ini? Tapi Daniel bahkan tidak mengubah kebiasaan baiknya dengan Tuhan, meskipun ancaman sangat membahayakannya. Ketika itu, Daniel 6 ayat 11-13 mengatakan, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja kepada mereka, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ketika raja mendengar akan kata-kata ini, segera ia melihat perangkap yang telah dipasang untuk hambanya yang setia itu. Ia melihat bahwa itu bukanlah semangat untuk menghormati dan memuliakan raja, tapi ini karena kecemburuan terhadap Daniel yang telah menyebabkan pengajuan usul untuk raja mengeluarkan larangan itu. Daniel 6 ayat 14 katakan bahwa setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Terlihat bahwa menyesal raja dengan apa yang telah dia lakukan. Dan Daniel 6 ayat 15 dan 16 katakan bahwa lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan ataupun penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Karena raja ini begitu sedih, dia mencari cara, tapi karena perintah itu tidak bisa dirubah, akhirnya dia harus mengambil keputusan untuk memasukkan Daniel ke dalam lubang singa. Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam lubang singa. Maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja Darius memberikan perintah untuk memasukkan Daniel ke lubang singa. Pada saat itu raja mempunyai sarang singa, dan itu cara terbaik untuk melenyapkan orang-orang yang tidak disukai dan membantu memberi makan singa-singa yang kelaparan. Tapi raja juga yakin bahwa Allahnya Daniel akan melindunginya. Dan tampaknya juga Darius bukanlah khawatir tentang singa itu, melainkan dia khawatir kalau ada orang jahat yang berusaha datang dan mengambil Daniel dari sarang dan mungkin akan membunuhnya atau membawanya. Dan semua orang akan berpikir Daniel telah dimakan singa. Jadi raja membuat yakin lubang tersebut tidak bisa dibuka tanpa merusaknya, tanpa merusak materai raja tersebut.
Inilah makanya raja memberikan materai itu. Tapi setelah lakukan hal itu, pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur karena resah hatinya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Karena pada malam itu juga dia sangat tidak bisa tidur. Karena dia sahabatnya, dia sangat terpikir untuk sahabatnya Daniel. Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab kepada raja dengan perlahan dan juga dengan semangat, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan." Malaikat Tuhan sedang melindungi Daniel di antara singa-singa yang sedang kelaparan. Oleh karena itu, Darius sekarang memerintahkan musuh-musuh Daniel yang jahat yang telah menipunya dilemparkan dalam kandang singa, dan dia lemparkanlah orang-orang yang menjebloskan ke dalam gua singa itu. Dan Alkitab menyebutkan bahwa belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dan akhirnya Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Kores Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Oleh peristiwa ini, pekabaran tentang Allah yang benar itu tersebar ke seluruh dunia. Sehingga kita juga dapatkan pelajaran yang baik dari cerita ini, bahwa jangan mengubah kebiasaan baik dengan Tuhan meskipun dalam keadaan terancam. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Dan Daniel juga melakukan setiap tugasnya dengan sempurna, dengan baik, oleh karena roh Tuhan ada padanya. Dan perlu kita ketahui, bukan mencari-cari kesalahan orang, tapi mendoakan. Daniel bukan hanya dia mengetahui bahwa orang sedang menjatuhkannya, tapi dia mendoakan orang-orang itu. Dan Daniel juga membawa ke dalam doanya orang-orang yang menjahatinya. Doa orang-orang kudus didengarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya kesetiaan umat-umat Tuhan memperkenalkan Allah kepada dunia. Pastikan kita setia dan menaati segenap perintah Tuhan. Setia kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan pun akan mempertahankan kita ketika kita mau mempertahankan Tuhan pada waktu di dunia ini. Tuhan kiranya memberkati.